Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2025 53056. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pria Kudus, Prodi Sistem Informasi, dan tepatnya pada kelas P atau kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar akuntansi, yaitu pencatatan dan perhitungan transaksi bisnis. Sebelum masuk ke studi kasus, saya akan sedikit menjelaskan mengenai definisi transaksi. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Sebelum masuk ke studi kasus, berikut beberapa kata yang perlu dipahami. Yang pertama, kas, merupakan uang tunai perusahaan yang siap dipakai. Yang kedua, piutang, uang yang akan diterima dari pelanggan karena penjualan kredit. Yang ketiga, utang, kewajiban perusahaan untuk membayar pihak lain. Yang keempat, modal, merupakan uang atau harta yang diterima pemilik dalam perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus dengan tema Salon Elisa. Baik, ini merupakan lampiran dari studi kasus beberapa bulan 1 sampai bulan ke-6 dengan masing-masing transaksi yang berbeda atau dan juga berkelanjutan. Kita mulai dari bulan yang pertama. Di bulan pertama ini terdapat 6 transaksi. Yang pertama yaitu modal pertama dari Elisa sebanyak 10 juta rupiah. Lalu dapat tambahan utang dari bank sebanyak 1 juta rupiah sehingga kas dan utang bertambah 1 juta rupiah. Yang kedua terdapat jual jasa rias tunai, yaitu jasa rias yang terdapat pada salon Elisa itu laku sebanyak 600.000 rupiah, sehingga kas dan juga modal bertambah sebanyak 600.000 rupiah. Lalu jual jasa rias secara kredit, artinya pelanggan pelanggan mendapat atau membeli jasa rias salon secara kredit sebanyak 2 juta rupiah atau piutang sebanyak 2 juta rupiah, sehingga bertambah yaitu modal dan juga piutang. Kas tidak bertambah karena uang belum diterima oleh pihak salon. Lalu Elisa membayar gaji sebanyak 100.000 rupiah karena hanya terdapat satu karyawan. Yang berkurang yaitu kas dan juga modal. Lalu Elisa menarik uang sebanyak 200.000 rupiah untuk kebutuhan Elisa, sehingga kas dan juga modal juga berkurang 200.000 rupiah. Lanjut di transaksi bulan kedua. Pada bulan kedua ini, transaksi ada sebanyak 5 transaksi. Yang pertama itu jual jasa rias tunai sebanyak 8 juta rupiah. Saldo sebelumnya dari bulan sebelumnya, yaitu sebanyak ini. Lalu ditambah dengan 8 juta rupiah dan juga modal 8 juta rupiah dari jual jasa rias tunai. Saldo bertambah 8 juta pada kas dan juga modal sebanyak 8 juta. Jadinya yaitu 19 juta 300 ribu pada kas dan juga 20 juta 300 ribu pada modal. Selanjutnya, salon Elisa melakukan belanja peralatan hias sebanyak 5 juta secara kredit jangsur selama 5 bulan mulai bulan kedua. Artinya pada bulan kedua ini, salon Elisa harus sudah membayar sebanyak 1 juta karena 5 juta dibagi 5 itu masing-masing 1 juta. Artinya pada kas bulan ini sudah berkurang 1 juta dengan utang yang tersisa yaitu 4 juta dan juga modal kurang 1 juta. Lanjut pada transaksi ketiga, Elisa menjual jasa rias kredit sebanyak 4 juta dibayar pada bulan ketiga. Jadi pada bulan kedua ini belum dibayar dan dibayar pada bulan ketiga sebanyak 4 juta rupiah. Sehingga piutang bertambah 4 juta dan juga modal bertambah sebanyak 4 juta rupiah. Di transaksi yang nomor 4, biaya promosi radio artinya Elisa harus membayar promosi radio sebanyak 200.000 rupiah sehingga kas dan juga modal berkurang 200.000 rupiah. Transaksi yang terakhir yaitu perbaikan papan nama pada salon Elisa sehingga kas berkurang 150.000 rupiah dan juga modal berkurang 150.000 rupiah. Kita lanjut di bulan ketiga. Pada bulan ketiga ini terdapat sebanyak 5 transaksi, namun karena terdapat kredit atau sisa-sisa yang belum dibayar pada bulan sebelumnya, itu ditambah menjadi 7 transaksi
pada bulan ketiga. Pada transaksi yang pertama, terdapat Mr. T memberikan tambahan modal ke salon sebesar 20 juta rupiah dengan perjanjian profit sharing per transaksi sebanyak 10%. Artinya Mr. T berinvestasi sebanyak 20 juta rupiah dengan syarat tiap transaksi yang untung atau yang profit itu harus sharing sebanyak 10%. Dengan hasil sebagai berikut, kas bertambah 20 juta dan juga modal bertambah 20 juta. Namun nantinya jika ada profit, maka salon Elisa harus menguranginya sebanyak 10%. Contohnya pada transaksi yang kedua, salon Elisa menjual jasa rias tunai sebanyak 6 juta rupiah. Karena perjanjian sebelumnya harus memotong profit sebanyak 10%, artinya Elisa cuma mendapatkan 5.400.000 rupiah dari pengurangan 6 juta dikurangi 10%. Sehingga modal juga bertambah dengan hasil dari pengurangan yang sebelumnya. Transaksi yang selanjutnya yaitu pelunasan utang bank sebanyak 1 juta rupiah pada bulan kedua. Bulan pertama. Transaksi yang selanjutnya yaitu salon Elisa membeli kendaraan bekas sebanyak 7 juta rupiah secara cash. Artinya salon Elisa tidak melakukan transaksi secara kredit, sehingga kas berkurang 7 juta rupiah dan juga modal berkurang 7 juta rupiah. Transaksi yang selanjutnya, jasa rias kredit sebanyak 3 juta rupiah dengan DP 1 juta rupiah, sisanya dibayar akhir bulan. Akhir bulannya dapat bulan bawah, sehingga jasa rias kredit 3 juta rupiah, DP 1 juta rupiah, ditulis 1 juta rupiah untuk kas, piutangnya 2 juta rupiah, dan modalnya bertambah dari perhitungan piutang ditambah kas, sehingga 2 juta rupiah 900.000 rupiah. Yang selanjutnya, bayar angsuran belanja peralatan rias sebanyak 1 juta rupiah karena terdapat utang pada transaksi bulan kedua sebanyak 5 juta rupiah dan baru terbayar 1 juta rupiah sehingga tersisa 4 juta rupiah. Pada bulan-bulan selanjutnya harus dibayar oleh salon Elisa. Lalu transaksi yang selanjutnya yaitu pembayaran jasa rias kredit dari pelanggan. Karena rias kredit itu sebelum melakukan perjanjian profit sharing sehingga tidak dilakukan pengurangan 10%. Jasa rias kreditnya yaitu 4 juta rupiah sehingga piutangnya berkurang 4 juta dan kas bertambah 4 juta rupiah. Kenapa modal tidak bertambah? Karena sudah ditambahkan pada awal transaksi jasa rias kredit yang jasa rias kredit 4 juta yang ini. Lalu pada yang terakhir yaitu sisa dibayar akhir bulan pada transaksi yang kelima sebanyak 2 juta rupiah. 2 juta rupiah dikurangi profit sharing sebanyak 10% sehingga 1.800.000 rupiah. Kenapa di sini modalnya cuma berkurang 200.000? Karena piutang min 2 juta ditambah 1.800 hasilnya min 200.000 rupiah. Kita lanjut di bulan keempat. Lanjut pada transaksi bulan keempat, terdapat 7 transaksi dengan tambahan transaksi sisa sebanyak 1. Yang pertama, sebelumnya itu 1 yang tersisa sekian dari transaksi bulan ketiga. Pada transaksi yang pertama yaitu terdapat jasa jual rias tunai sebanyak 10 juta rupiah. 10 juta rupiah dikurangi 10% artinya profit sebanyak 9 juta rupiah. 10%-nya dari profit sharing pada transaksi bulan ketiga kepada Mr. T. Modal juga bertambah 9 juta rupiah. Yang kedua, jasa jual rias kredit sebanyak 1 juta dengan DP 500.000 sisa dibayar bulan depan. Artinya dibayar pada bulan kelima. Dengan kas bertambah 450.000 karena 500.000 dikurangi 10%. Lalu modalnya bertambah 950.000 karena piutang ditambah dengan kas. Selanjutnya, Elisa membeli mobil bekas DP dan kredit seharga 40 juta rupiah dengan DP 10 juta rupiah diangsur selama 6 bulan dengan bunga 5% setiap bulannya mulai bulan depan. Artinya 10 juta rupiah dengan sisanya 30 juta rupiah. 30 juta rupiah ditambah 5% artinya dengan hasil 31.500.000 rupiah. Kas berkurang 10 juta karena DP 10 juta, modal juga berkurang 10 juta rupiah.
Selanjutnya penambahan dana dari pendapatan sponsor alat salon sebanyak 5 juta rupiah, lalu menggaji karyawan sebanyak 2.500.000 rupiah, lalu bayar listrik dan juga air sebanyak 2 juta rupiah. Sini masing-masing yang berkurang adalah kas dan juga modal karena dapat kredit atau semacamnya. Yang terakhir bayar angsuran peralatan rias. Bulan kedua artinya sudah dibayar sebanyak 3 kali. 5 juta kurangi 3 juta berarti masih tersisa 2 juta rupiah. Satu akhirnya adalah sebagai berikut. Kita lanjut bulan kelima. Yang pertama, Salon Eliza membeli web dan juga hosting sebesar 2 juta rupiah dan pembayaran hosting sebesar 300.000 tiap bulan mulai bulan depan. Artinya yang berkurang cuma 2 juta rupiah karena 300.000 akan dibayar cash tiap bulan depan dan juga depan lagi. Yang kedua, jasa rias tunai sebanyak 8 juta. Di sini dikurangi 10% karena masih dapat gantian sharing sebanyak 10% kepada Mr. T. Modal juga bertambah 7.200.000 rupiah. Yang ketiga, terdapat renovasi salon dan biaya material dan tukang sebanyak 5 juta rupiah. Gas dan modal berkurang 5 juta rupiah. Lalu jasa rias kredit sebanyak 10 juta rupiah dibayar bulan depan, artinya kredit dibayar pada bulan ke-6, bulan selanjutnya. Yang kelima, perbaikan pipa air yang bocor sebanyak 700.000 rupiah. Artinya kas berkurang 700.000 dan juga modal berkurang 700.000. Angsuran yang belum terbayar yaitu angsuran belanja pelatihan rias artinya sudah terbayar keempat kalinya pada bulan kelima sehingga masih tersisa 1 bulan yaitu bulan ke-6. Yang ketujuh, membayar cicilan mobil bekas pada transaksi bulan keempat sebanyak 5.250.000. Karena 31.500.000 dibagi 6 sama dengan 5.250.000 tiap bulannya. Di sini yang berkurang yaitu kas, utang, dan juga modal. Lalu pada transaksi yang terakhir, pelunasan piutang kredit bulan keempat, ya ini transaksi nomor 2 sebanyak 500.000 rupiah. Sehingga kas bertambah 450.000 akan 500.000 dikurangi 10%. Modal dikurangi cuma 50.000 karena 500.000 ditambah 450.000 hasilnya masih main. Kita lanjut bulan ke-6. Selanjutnya pada bulan ke-6 ini terdapat 8 transaksi. Yang pertama, pembelian tiket wisata untuk rekreasi karyawan sebanyak 15 orang. Artinya melakukan pengeluaran sebanyak 3 juta rupiah dan juga modal 3 juta rupiah. Lalu jasa rias tunai 15 juta rupiah, dikurangi 10% karena profit sharing dengan Mr. T. Kas dan modal berkurang sebanyak 10.800.000 rupiah. Lalu belanja peralatan rias sebanyak 3 juta rupiah, modal dan kas berkurang 3 juta rupiah. Lalu pelunasan kredit pada transaksi bulan kelima yaitu sebanyak 10 juta rupiah. Artinya kas bertambah 9 juta rupiah karena 10 juta kurang 10%. Piutang min 10 juta rupiah. Artinya modal piutang kurangi kas masih minus karena 10 juta, minus 10 juta tambah 9 juta. Lalu transaksi selanjutnya jasa rias kredit sebanyak 7 juta dengan debit 1 juta. Kas yang di sini 1 juta kurangi 10% sampai dengan 900.000 rupiah. Modalnya piutang ditambah kas artinya 6.900.000 rupiah. Bayar angsuran belanja pelatihan rias 1 juta rupiah sudah lunas karena ini masuk pada bulan terakhir, bulan kelima. Bulan kelima kalinya. Lalu bayar cicilan mobil bekas. Mobil bekas untuk kedua kalinya sebanyak 5.250.000 rupiah. Yang terakhir membayar hosting pada transaksi bulan kelima karena menyewa web yang berkurang yaitu kas dan juga modal. Di sini masih terdapat piutang sebanyak 8 juta rupiah dan juga utang 21 juta rupiah. Dari mana? Piutang yang belum lunas yaitu dari transaksi bulan pertama sebanyak 2 juta rupiah jasa jual rias kredit dan juga transaksi bulan ke-6 sebanyak 6 juta rupiah. 7 juta dikurangi 1 juta. Utang yang belum lunas yaitu dari pembelian mobil bekas karena baru dibayar sebanyak 2 bulan, artinya masih tersisa sebanyak 21 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.